merupakan zat yang mempunyai daya hantaran kalor yang cukup baik. Contohnya ada baja, besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua, isolator. Isolator merupakan zat yang memiliki daya hantaran kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya kertas, kaca, air, kayu, dan plastik. Ya, contoh baja, besi, tembaga. Ada yang tahu contoh itu apa, Ibu? Ya, contohnya itu seperti besi. Misalnya kita letak besi di bawah terik matahari, dia itu bakalan panas sekali. Panasnya itu misalnya dia membuat mendidih sampai panasnya sampai panas sekali. Itu mendidihnya tuh bahkan keluar seperti api kalau kita letak besi di bawah terik matahari. Ya, contohnya yang kedua, contoh isolator kertas. Kertasnya ini kalau kita letak bawah terik matahari dia bakalan lesu gitu, bakalan gimana ya? Bakalan dia tuh warna itu bakalan beda gitu pada yang baru sama yang lama. Kalau kita letak di bawah matahari kertas, contoh kertas. Ya, yang kedua, perpindahan kalor dengan cara konveksi atau aliran. Anak Ibu coba kalian perhatikan ke depan ya. Konveksi atau aliran merupakan suatu perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel. Konveksi dapat kita lihat ya di mana ini bisa. Partikel zat ini yang pertama ada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misalnya terjadi pada angin darat dan angin laut, sistem ventilasi udara dan untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam ruangan, maka kita itu memerlukan kipas atau angin. Di dalam rumah itu kan kita biar kita ada pasang AC atau kipas itu kan belum ada terasa dingin juga, maka kita akan membuka ventilasi juga di dalam ruangan kamar kita. Biar terasa udaranya itu lebih dingin, lebih hangat. Panas dan cair karena perbedaan rasa jenis zat, misalnya ada pemanasan air dan aliran air panas. Contoh konveksi atau alirannya ada gerakan balon di udara. Yang kedua, ketika kita merebus kacang hijau pada saat airnya sudah mendidih, maka ada pergerakan air turun dari kacang hijau. Ya, yang ketiga ada saat kita merebus air, maka akan ada pergerakan air yang panas naik dan juga yang dingin turun. Ya, yang keempat ada apa, Ibu? Ada apa? Perpindahan kalor dengan cara radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau radiasi merupakan suatu zat perantara. Contohnya itu ada 4. Contoh radiasi atau pancaran ada 4. Ya, yang pertama, tubuh kita terasa hangat pada saat berada dekat sumber api. Yang kedua, meneteskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Warna hitam kusam merupakan penyerap atau pemancaran kalor yang baik. Misalnya, contohnya yang pertama, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Misalnya nih, kalau kita kedinginan, terus kita dekat badan kita dekat sama api, itu terasa hangat gitu, terasa berada di hangat-hangat dingin gitu. Yang kedua, meneteskan
Tuh nampak kan airnya saat kita mendidihkan air kan nampak tuh airnya merebus tuh. Tuh nampak kan? Ya. Kondisi adalah perpindahan kalor atau panas melalui perantara di mana zat perantara tidak ikut berpindah. Contohnya saat membakar besi, ujung besi yang lain ikut panas. Misalnya kita membakar besi itu ujungnya, kalau kita pegang ujungnya, kita bakar ujungnya, itu bakarnya tuh rasa panas. Kalau kita nggak pakai lapis itu bakalan panas. Tangan kita pegang ujung ke ujungnya bakalan panas, nggak terasa. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi atau pancaran. Contoh saat tangan berada dekat dengan api, tangan akan terasa panas. Misalnya nih, kita taruh tangan kita di api, bakalan panas kan? Jangankan di api, kalau di panas hari aja kita keluar, kalau nggak ada alas kan bakalan panas kan Ibu? Ya, makanya kita tuh kalau keluar nggak bisa menggunakan sweater atau apalah gitu, biar kita nggak terasa panas gitu. Ya, pintar anak Ibu. Ya, yang di sini ada yang mau bertanya? Pengertian kalor tadi apa yang Ibu jelaskan? Udah pada paham semuanya nih Ibu? Baik. Siapa yang belum paham coba tanya sama Ibu. Udah paham semua? Ya, kalau udah pada paham semua, Ibu akan membagikan kalian kelompok. Ya, kelompoknya itu Ibu yang membagi atau kalian yang memilih kelompok kalian sendiri? Ya, kalian milih sendiri. Baik. Satu kelompok minimal 5 ya. Satu kelompok minimal 5 orang. Ya. Baik. Kelompok kalian menentukan, Ibu tunggu di minggu depan ya. Akan dikumpulkan semua tugas-tugasnya yang Ibu kasih. Berarti semuanya udah jelas kan pelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, Ibu akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini.